Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi di channel gue, Esti. Kali ini kita akan bahas mengenai perjalanan Saddam Hussein memimpin negara Irak. Saddam Hussein ini dilahirkan di kota Al-Awaja pada tanggal 20 April tahun 1937. 13 km dari kota Tikrit di segitiga Sunni. Saddam Hussein ini lahir dari keluarga pengembala. Ibunya yang bernama Subha Tulfah Al-Musalat memberikan nama Saddam yang artinya dia yang menantang. Namanya aja udah penuh adventure. Saddam ini nggak tahu bapaknya guys, karena pada saat usia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, Saddam ini sudah ditinggalkan oleh bapaknya. Lama kemudian kakaknya yang berusia 13 tahun meninggal dunia guys, karena dia memiliki penyakit kanker yang membuat ibunya Saddam Hussein ini akhirnya depresi berat, dan kemudian dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, bayinya Saddam ini waktu kecil dilarikan atau diungsikan ke rumah pamannya dari ibunya guys. Setelah remaja, Saddam Hussein ini pindah ke Baghdad. Dia memutuskan untuk bergabung di partai Ba'ath atau Ba'ath atau Ba'ath ya bacanya, Ba'ath ya, Ba'ath yang membesarkan namanya pada kali itu. Dia juga ikut serta dalam beberapa percobaan kudeta Irak dengan menempatkan sepupunya untuk menjadi presiden. Nah, sepupunya itu bernama Jenderal Ahmed Hassan al-Barq. Namun guys, karena al-Barq ini lemah, akhirnya al-Barq ini hanya menjadi boneka saja. Yang memegang kendali pemerintahan, kekuasaan politik dan lain sebagainya adalah Saddam Hussein guys. 11 tahun kemudian Saddam mengambil alih kepemimpinan negara Irak. Saudaranya al-Barq pada tahun 1969 mengundurkan diri. Di bawah kepemimpinan Saddam Hussein, negara Irak berubah menjadi negara yang disegani di antara negara-negara lainnya dan memiliki pasukan militer yang kuat. Sejak itu, hubungan negara Irak dengan negara-negara Arab cukup variatif guys. Ada yang baik dan ada juga yang semakin memburuk. Berbeda dengan negara Mesir guys. Negara Mesir kan negara Islam juga ya. Dia tuh memilih jalan kompromi pada negara Israel pada tahun 1970. Itu kan negara Israel baru ini ya, baru berdirinya gitu. Negara Israel ini kan kaum Yahudi yang isunya sejak mendirikan negara Israel itu sudah menjajah negara Palestina guys, atau menginvasi negara Palestina waktu itu. Jadi negara Mesir yang dipimpin oleh Anwar Sadat pada tahun 1978 dia berkompromi dengan negara Israel, atau dia mengakui kependudukan negara Israel gitu loh. Sementara Saddam Hussein dengan tegas mengecam kependudukan Israel dan mengecam perjanjian tersebut guys. Karena di mata Saddam Hussein tidak hanya melukai hati rakyat Palestina, namun juga mencoreng wajah dunia Arab secara keseluruhan. Pada awal tahun 1980 sampai tahun 1988, Irak menginvasi negara Iran, menuai perang yang disebut Perang Teluk Pertama. Karena di sana guys ada perbatasan yang saling strategis, jadi kedua negara tersebut saling ingin menguasai wilayah tersebut guys. Perang tersebut merupakan perang terlama di abad 20 dan memakan korban sangat banyak, sehingga menyebabkan penurunan drastis standar hidup dan hak asasi manusia. Pemerintahan Saddam juga mengancam gerakan-gerakan yang dianggap mengancamnya, khususnya gerakan yang muncul dari kelompok-kelompok etnis dan agama. Itu Sunni, sementara Iran itu adalah Syiah, jadi etnis antar golongan, agama, suku, sangat sensitif banget. Jadi toleransinya mungkin kurang misalnya. Nah, 2 tahun berselang kemudian setelah perang tersebut, Irak juga menginvasi negara Kuwait yang disebut dengan Perang Teluk II tahun 1990. Pasukan pemerintahan Saddam akan berjanji menarik pasukannya dari negara Kuwait, asalkan jika negara Israel juga bersedia melepaskan kependudukannya di tepi barat, gigi jalan dan jalur Gaza. Akan tetapi tawaran Saddam Hussein tersebut tidak digubris oleh sekutu. Pihak sekutu itu terdiri dari negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia, Maroko, Kanada, dan Uni Emirat Arab. Sekutu ini berdalil bahwa krisis yang ada di Kuwait ini tidak ada hubungan apapun dengan isu Palestina dan Israel. Usulannya itu ditolak, dan Saddam Hussein pergi meninggalkan proses negosiasi.
sehingga negosiasi berakhir tanpa hasil atau zonk. Lihat situasi yang semacam itu, akhirnya pihak Amerika Serikat didukung oleh keamanan PBB melancarkan serangan rudal pertengahan Januari 1991. Karena negara Irak ini nggak mau diatur oleh negara Amerika Serikat, akhirnya diseranglah dia karena dia nggak mau tunduk dengan keputusan negosiasi tersebut. Akhirnya diseranglah dia. Nah, si Irak ini nggak mau lah guys, karena dia dapat serangan dari Amerika Serikat. Akhirnya dia menyerang sekutu Amerika Serikat, yaitu negara Israel, dengan melemparkan 39 rudal Scud menuju Israel. Nah, karena Presiden George W. Bush kala itu yang memimpin Amerika Serikat ya guys, udah tahu nih taktik yang digunakan Saddam Hussein. Akhirnya negara Israel tersebut diharapkan tiarap atau lo jangan membalas serangan dari negara Irak. Karena Amerika tuh tahu, karena dia tuh khawatir gitu. Nah, jika Israel menyerang balik ke negara Irak, terus negara-negara Arab lain tinggalkan sekutu dan dengan negara Irak. Jadi dia udah kebaca tuh. Akibat perang tersebut, negara Irak tidak bisa melakukan ekspor minyak ke luar negeri karena minimnya akses laut akibat invasi mereka. Karena kan dia dikucilkan tuh, jadi dia nggak bisa ekspor minyak. Karena penghasil terbesar Timur Tengah itu adalah minyak guys. Setelah dua perang tersebut kan pasti ekonomi negara Irak itu kan down, hancur, APBN defisit, terus segala macam. Pasti dia membutuhkan biaya untuk survive gitu. Dia juga diembargo oleh PBB. Akhirnya dia mau nggak mau, akhirnya dia kalah. Jadi dia dipukul mundur oleh negara koalisasi Barat. Itu pada tahun 1990-an. Nah, saat itu Saddam disingkirkan oleh negara Inggris dan Amerika Serikat lewat invasi pada tahun 2003. Di invasi tersebut dilakukan karena memiliki alasan. Salah satu di antaranya adalah Saddam ini mengembangkan senjata pemusnah massal. Are you trust it? Belum ada kebenarannya. Apakah benar Saddam Hussein mengembangkan senjata pembunuhan massal? Komen di bawah guys, kalau kalian tahu berita terupdate-nya atau seperti apa gitu, kasih tahu gue. Saddam Hussein juga dianggap golongan yang melakukan serangan 11 September pada tahun 2001 di gedung WTC, World Trade Center, New York, tabrak oleh dua pesawat. Sementara pesawat lain menerjang Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon. Kemarahan Presiden George Bush waktu itu yang menginvasi negara Afghanistan dan negara Irak. Rezim Taliban di Afghanistan jatuh, demikian juga rezim Saddam Hussein di negara Irak. Keduanya dianggap sebagai sponsor teroris global. Akhirnya sistem pemerintahan negara Irak dan Afghanistan juga berganti. Hussein itu berhasil ditemukan di bunker atau di ruang bawah tanah dan ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat pada tahun 2003 tanggal 13 Desember. Akhirnya menjalani eksekusi hukuman gantung pada tanggal 30 Desember 2006.